Selamat pagi, kami kelompok 2 akan mempresentasikan proyek yang telah kami buat, di mana judul proyek kami yaitu pemesanan makanan secara online. Perkenalkan, nama saya Jevanya Ginting, NIM saya 1924060006, dan perkenalkan teman saya Muhammad Randi Hanggara, NIM 1924060011. Pertama, saya akan menjelaskan menentukan atau membuat nama tabel dan atributnya. Di proyek kami ini, kami membuat 5 tabel, 5 field, dan 50 data. Di mana tabelnya ada tabel makanan, minuman, customer, supplier, dan warung. 1. Tabel makanan. Sebelum kita membuat nama tabelnya, terlebih dahulu kita buat nama database-nya dengan cara create database nama yang kita inginkan, kemudian kita gunakan nama database yang telah kita buat. Nama database di dalam proyek kami yaitu Project SDB. Setelah itu, kita buat nama table makanannya dengan cara create table makanan. Di table makanan ini terdapat 5 field, yaitu ID makanan, ID supplier, nama makanan, harga makanan, dan stok makanan. Primary key di table makanan yaitu ID makanan. 2. Table minuman. Sama seperti table makanan, kita masukkan nama tabelnya dengan cara create table minuman. Di table minuman ini terdapat 5 field juga, yaitu ID minuman, ID supplier, nama minuman, harga minuman, dan stok minuman. Primary key di tabel minuman ini yaitu ID minuman. 3. Tabel customer. Kita masukkan atau kita buat nama tabel customer-nya dengan cara create table customer. Di table customer ini terdapat 5 field juga, yaitu ID customer, nama customer, alamat customer, nomor telepon, email, dan primary key table customer-nya yaitu ID customer. 4. Table supplier. Sama seperti table customer, kita masukkan dengan cara create table supplier, dan field di table supplier ada 5, yaitu ID supplier, nama supplier, kota supplier, alamat supplier, nomor telepon supplier, dan primary key di table supplier yaitu ID supplier. 5. Table warung. Kita masukkan nama tabelnya dengan cara create table warung, dan field di table warungnya yaitu nama warung, kota, kode pos, kode customer, dan tahun berdiri, dan primary key di table warungnya yaitu nama warung. 2. Memasukkan data tiap tabel. 1. Tabel makanan. Cara memasukkan data di tabel makanan yaitu dengan cara insert into makanan values. Berikut hasilnya. Kedua, tabel minuman. Sama seperti di tabel makanan, yaitu dengan cara insert into minuman values. Berikut hasilnya. Untuk tabel berikutnya, sama caranya untuk memasukkan data di tiap tabel. 3. Memeriksa data yang telah diinput. Untuk memeriksa data yang telah diinput di tabel makanan, yaitu dengan cara select from makanan. Kedua, tabel minuman, yaitu select from minuman. Berikut caranya untuk memeriksa data pada tabel berikutnya. Inner join 2 tabel. Kami menginner joinkan 2 tabel, di mana tabel customer dan tabel warung. Untuk menginner joinkan 2 tabel ini yaitu dengan cara select nama warung, nama customer,
from customer, inner join warung, on kode customer, sama dengan ID customer. Berikut hasilnya. Tahap normalisasi. Normalisasi adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana dan mudah beradaptasi. Nah, proses normalisasi ini terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap 1NF. Di tahap 1NF ini tidak boleh ada grouping data atau duplikasi data. Nah, misalnya seperti ini, ada atribut nama warung, nama customer, dan alamat customer. Nah, di mana di alamat customer ini terdapat data yang sama yaitu Medana. Jadi mereka dipisahkan. Gitu. Kemudian tahap 2NF. Di tahap 2NF ini tabel dipisahkan berdasarkan primary key. Nah, tabel yang di 1NF tadi dipisahkan menjadi dua tabel berdasarkan primary key-nya masing-masing, yaitu terpecah menjadi tabel customer di mana primary key-nya adalah ID customer dan menjadi tabel warung di mana primary key-nya adalah nama warungnya. Dan tahap terakhir adalah tahap 3NF. Di tahap 3NF ini, jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key, tapi dia bergantung pada field lain, maka atribut tersebut perlu dipisahkan ke tabel baru. Nah, contohnya seperti ini, tahap 3NF-nya di mana tahun berdiri itu dipisahkan karena tidak bergantung kepada primary key dari tabel warung ini. ERD. ERD singkatan dari Entity Relation Diagram. ERD ini merupakan rancangan database yang menggambarkan relasi antar entitas dan atributnya. Nah, ERD dari tabel sebelumnya itu adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian dari flowchart berbentuk persegi panjang ini merupakan entitasnya, di mana entitas itu adalah nama tabelnya. Kemudian bagian oval ini merupakan atribut dari entitasnya, dan belah ketupat ini merupakan relasi. Nah, jadi di sini customer itu terdiri dari atributnya, yaitu seperti yang tertera di sini, dan untuk yang berbintang ini merupakan primary key-nya. Nah, dari customer ini memesan makanan dan minuman. Nah, makanan dan minuman ini disediakan oleh supplier. Nah, dari suatu warung gitu. Nah, untuk relasinya sendiri adalah one to many, di mana hubungan antar tabel suatu data pada tabel tertentu dapat berelasi dengan banyak data di tabel lainnya. Seperti itu untuk ERD. DFD atau Data Flow Diagram. Berikut tampilan DFD dari proyek kami. DFD 0. Menjelaskan tentang pemesanan makanan dan minuman secara online. Dalam hal ini, pemesanan makanan dan minuman online terdiri atas 3 tabel, yaitu tabel customer, tabel supplier, dan tabel warung. DFD 0 ini menjelaskan pada tabel customer melaksanakan pembelian menu pada pemesanan makanan dan minuman online. Sedangkan pemesanan makanan dan minuman online, customer melaksanakan biaya pengeluaran terhadap pemesanan menu. Supplier memberi inputan menu terhadap pemesanan makanan dan minuman online. Sedangkan pemesanan makanan dan minuman online, supplier wajib mensuplai menu. Pemesanan makanan dan minuman online menjual menu pada warung, sedangkan warung memberikan biaya menu terhadap pemesanan makanan dan minuman online. DFD 1. Pada supplier, makanan diinput oleh supplier, sedangkan supplier memberi daftar makanan. Minuman diinput oleh supplier, sedangkan supplier memberi daftar minuman. Pada customer, daftar makanan diberikan ke customer, sedangkan customer mengeluarkan biaya makanan. Daftar minuman diberikan ke customer,
sedangkan customer mengeluarkan biaya minuman. Warung, makanan dijual oleh warung, sedangkan warung memesan makanan. Minuman dijual oleh warung, sedangkan warung memesan minuman. Sekian penjelasan proyek kami. Jika ada penjelasan proyek kami yang kurang jelas dan kurang lengkap, serta kurang dimengerti, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.